Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Ragil Prayoga dari SMKN 3 Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan internet dan kabel fiber optik. Yang pertama, kita masuk mengenai penjelasan kabel twisted pair. Kabel twisted pair terdiri dari dua macam kabel, yaitu UTP dan STP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari 4 pasang kabel yang dipilin tanpa pelindung tambahan, yang digunakan untuk transmisi data dalam jaringan lokal. Pelintiran ini bertujuan untuk mengurangi intervensi elektromagnetik sehingga data dapat ditransmisikan secara efisien. Selanjutnya, kabel STP. Kabel STP adalah jenis kabel jaringan dengan lapisan pelindung tambahan, berguna untuk melindungi data dari gangguan elektromagnetik. Lapisan ini memberikan ketahanan lebih tinggi terhadap noise dibandingkan kabel UTP, sehingga ideal untuk lingkungan seperti pusat data atau industri. Setelah dari penjelasan kabel UTP dan STP, kita masuk ke tools kabel twisted pair. Tools kabel twisted pair ada 3, yaitu kabel cutter, crimping tool, dan LAN tester. Kabel cutter berfungsi untuk mengupas outer jacket bagian luar kabel LAN. Selanjutnya, crimping tool. Crimping tool berfungsi untuk merekatkan RJ45 pada kabel LAN. Dan yang terakhir ada LAN tester. Setelah merekatkan RJ45 menggunakan crimping tool, kita mengetes apakah semua kabel terurut dengan benar atau berfungsi menggunakan LAN tester. Jika benar, semua angka dari LAN tester akan menyala. Selanjutnya, kita masuk mengenai penjelasan fiber optik. Fiber optik adalah teknologi transmisi data menggunakan kabel serat kaca atau plastik, berguna untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya dengan kecepatan sangat tinggi. Selanjutnya, struktur kabel FO. Yang pertama ada inti core untuk perlambatan sinyal cahaya. Yang kedua, cladding yang memantulkan cahaya kembali ke inti core. Selanjutnya, coating untuk melindungi inti core. Selanjutnya, stray member untuk penguat agar tidak mudah putus. Dan yang terakhir, jaket luar atau outer jacket sebagai pelindung terluar. Selanjutnya, kita masuk mengenai jenis-jenis fiber optik. Fiber optik dibagi menjadi 2, yaitu single mode dan multi mode. Single mode memiliki inti core sangat kecil, sekitar 8-10 mikrometer, sehingga hanya satu jalur cahaya yang merambat di dalam serat. Fungsi utama dipakai untuk mentransmisi jarak jauh, mulai dari puluhan hingga ratusan kilometer. Selanjutnya, multimode. Multimode memiliki inti lebih besar dibanding single mode, umumnya 50 atau 62,5 mikrometer, sehingga memungkinkan banyak mode atau jalur cahaya merambat bersamaan. Fungsi utama multimode digunakan untuk jarak pendek hingga menengah, misalnya di jaringan LAN, antar gedung, dalam satu kampung, atau pusat data. Selanjutnya, kita masuk mengenai aksesoris FO, IKR, dan feeder. Ada beberapa aksesoris FO, IKR, seperti drop core, S-clamp, roseted optik, patch core, protection sleeve. Untuk memasang aksesoris di atas, teknisi membutuhkan alat khusus seperti splicer, cleaver, stripper, dan OPM. Aksesoris feeder berfokus pada kekuatan struktur di ruang seperti bracket A, kabel edge, dan juga joint box. Selanjutnya, tools FO. Yang pertama, cleaver. Cleaver berguna untuk memotong kabel fiber optik secara rata dan presisi. Kedua, splicer.
Splicer berguna untuk meleburkan kabel fiber optik dan menggabungkan kedua ujung kabel FO. Yang ketiga, OV. OV berguna untuk mengecek redaman menggunakan inti-core. Yang keempat, OTDR. OTDR berguna untuk mengetahui letak jarak yang putus. Yang kelima, ada stripper. Stripper berguna untuk mengupas outer jaket kabel FO. Dan yang terakhir ada OPM. OPM berfungsi untuk mengecek redaman, sama seperti OV. Kita masuk ke halaman patchcore FO. Ada 3 macam patchcore FO. Patchcore dengan konektor SC banyak diaplikasikan pada sistem telekomunikasi jaringan seperti di router. Patchcore LC sangat sering digunakan di lingkungan data center dengan kepadatan port tinggi. Patchcore FC menghubungkan perangkat jaringan yang memerlukan koneksi stabil dan aman, seperti pada peralatan telekomunikasi seperti backbone jaringan. Selanjutnya kita masuk ke topologi FTTH. Kita mulai dari WLT. WLT merupakan pusat internet. Dari WLT kita menuju ke FDD. Untuk menuju ke FDD kita menggunakan kabel feeder. Dari FDD menuju ke FAT menggunakan kabel distribusi. Setelah dari FAT kita menuju ke rumah atau yang terakhir ONT. Dari FAT ke ONT menggunakan kabel dropwire. Penjelasan mengenai WLT, FDD, FAT, splicer, ONT. WLT merupakan pusat penyedia internet. FDD adalah perangkat yang menghubungkan antara kabel WLT ke kabel FAT. FAT merupakan titik untuk menghubungkan jaringan utama ke pelanggan atau user. Splicer perangkat yang membagi satu sinyal optik dari satu kabel serat optik menjadi beberapa sinyal untuk didistribusikan ke banyak pengguna. ONT juga bisa disebut modem yang dipasang di rumah pelanggan merubah sinyal optik menjadi koneksi internet. Penjelasan IP address, routing, DHCP, DNS, dan NAT. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seperti HP, komputer, atau server di jaringan internet ataupun jaringan lokal. Routing protokol adalah aturan atau protokol yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik dalam mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain. DHCP adalah protokol jaringan yang berfungsi memberikan IP address secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address. NAT adalah teknik jaringan yang digunakan untuk mengubah IP address saat data melewati NAT, biasanya untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.